Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, tinggalkan komen sholawat untuk Nabi Muhammad dan dari mana kalian berasal ya. Seru banget bisa tahu asal kalian dari mana. Klik subscribe supaya nggak ketinggalan cerita terbaru. Let's go. Desa pesisir itu sunyi, nyaris terlelap dalam dekapan malam. Ombak berdebur pelan, seolah berbisik tentang kesendirian seorang pemuda bernama Sutan. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana di tepi pantai, warisan dari orang tuanya yang telah lama pergi. Sutan adalah seorang nelayan, pekerjaannya keras dan penuh risiko, tetapi ia mencintainya. Laut adalah sahabatnya, sumber penghidupannya, dan juga saksi bisu kesepiannya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Sutan sudah melaut. Ia menebar jaring, berharap mendapatkan tangkapan yang banyak. Siang harinya, ia menjual ikan-ikan itu di pasar desa. Uang hasil penjualan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak lebih. Ada satu hal yang sangat ia dambakan, seorang istri. Ia ingin memiliki seseorang yang bisa menemaninya, berbagi suka dan duka, dan membangun keluarga. Namun, harapan itu terasa jauh. Gadis-gadis di desanya lebih memilih pria yang memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga berada. Mereka memandang rendah Sutan hanya karena ia seorang nelayan. Apa yang bisa diharapkan dari seorang nelayan? Bisik mereka di belakangnya. Hidupnya hanya di laut, penuh risiko dan ketidakpastian. Sutan mendengar bisikan-bisikan itu, tetapi ia tidak menyerah. Ia yakin, suatu hari nanti, ia akan menemukan wanita yang tulus mencintainya. Ia tidak kaya, tetapi ia memiliki hati yang besar dan tangan yang kuat. Ia bisa melindungi dan membahagiakan seorang wanita. Suatu hari, seorang wanita baru tiba di desa itu. Namanya Mira, seorang polisi wanita. Ia ditugaskan untuk mengawasi keamanan pulau-pulau di sekitar desa. Mira berbeda dari wanita-wanita yang pernah ditemui Sutan. Ia berasal dari kota, penampilannya tegas, dan pembawaannya profesional. Setiap kali Mira bertugas ke pulau-pulau kecil, ia selalu menumpang perahu Sutan. Awalnya, Sutan hanya menganggap Mira sebagai penumpang biasa. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, semakin dalam perasaan yang tumbuh di hati Sutan. Ia terpesona oleh kecantikan dan ketegasan Mira. Mira bukanlah wanita yang mudah didekati. Sikapnya dingin dan profesional. Ia selalu menjaga jarak dengan Sutan. Namun, Sutan tidak menyerah. Ia yakin, di balik ketegasan Mira, ada hati yang lembut. Ia ingin mengenal Mira lebih dekat, dan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan cintanya. Sutan mulai mencari cara untuk mendekati Mira. Ia sering mengajaknya berbicara, menceritakan tentang kehidupannya sebagai nelayan, dan tentang mimpinya untuk membangun keluarga. Mira mendengarkan dengan seksama, tetapi ia tidak memberikan respons yang berarti. Suatu hari, Sutan memberanikan diri menyatakan perasaannya kepada Mira. Mira terkejut, tetapi ia menolak Sutan dengan halus. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin bekerja dengan tenang di desa itu, dan tidak ingin terlibat dalam hubungan asmara. Sutan kecewa, tetapi ia tidak putus asa. Ia tahu, ia harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan hati Mira. Ia yakin, suatu hari nanti, Mira akan melihat ketulusan hatinya. Penolakan Mira tidak memadamkan api cinta Sutan. Sebaliknya, ia semakin bertekad untuk memenangkan hati wanita itu. Ia tahu, Mira adalah wanita yang kuat dan mandiri. Ia tidak akan terkesan dengan rayuan gombal atau janji-janji kosong. Sutan harus menunjukkan bahwa ia adalah pria yang pantas mendapatkan cintanya. Sutan mulai mempelajari kebiasaan Mira. Ia memperhatikan bahwa setiap beberapa minggu, Mira mendapat tugas untuk memeriksa kondisi pulau-pulau kecil di sekitar desa. Biasanya, ia pergi bersama rekan-rekannya, tetapi terkadang ia pergi sendirian. Kesempatan seperti itulah yang ditunggu-tunggu oleh Sutan. Suatu hari, Mira datang kepadanya dan meminta diantar ke sebuah pulau yang cukup jauh dari desa. Pulau itu bernama Pulau Batu Besar, sebuah pulau kecil yang sepi dan jarang dikunjungi. Mira mengatakan bahwa ia harus memeriksa kondisi pulau itu,
Dan ia akan pergi sendirian karena rekan-rekannya sedang sibuk dengan tugas lain. Sultan merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ia berpura-pura berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. "Baiklah, Nona. Aku akan mengantarmu ke sana," katanya dengan suara tenang. Mereka berangkat ke Pulau Batu Besar pada pagi hari. Perjalanan memakan waktu seharian penuh. Mereka membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk 2 hari. Selama perjalanan, mereka hanya berbicara seperlunya. Mira sibuk memperhatikan lautan, sementara Sultan berkonsentrasi mengemudikan perahu. Dalam benak Sultan, rencana liciknya mulai dijalankan. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas untuk membuat Mira bergantung padanya. Ia akan merusak mesin perahu, sehingga mereka terdampar di pulau itu. Dengan begitu, Mira akan terpaksa hidup bersamanya, dan ia bisa menunjukkan bahwa ia adalah pria yang bisa diandalkan. Sesampainya di Pulau Batu Besar, Mira turun dari perahu dan mulai berkeliling untuk mengecek kondisi sekitar. Ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, Sultan mengambil sebuah alat dan mulai merusak bagian penting dari mesin perahunya. Ia melakukannya dengan hati-hati, sehingga kerusakan itu tidak terlihat jelas. Setelah selesai, Sultan duduk di tepi perahu dan menunggu Mira kembali. Ia memasang ekspresi panik pura-pura. Ketika Mira muncul setelah hampir 1 jam berkeliling, Sultan berteriak, "Nona, ada masalah besar." Mira segera berlari mendekat. "Ada apa, Sultan?" tanyanya cemas. Sultan menunjuk ke mesin perahu yang sudah rusak. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi mesinnya rusak parah. Aku sudah mencoba memperbaikinya, tapi tidak bisa," katanya dengan suara sedih. Mira mengerutkan kening. "Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin mesinnya rusak tiba-tiba?" "Aku juga tidak tahu," jawab Sultan berpura-pura kebingungan. "Yang jelas, kita terjebak di pulau ini." Mira menatap lautan luas dengan wajah tegang. Ia tahu, mereka berada dalam masalah besar. Tidak ada kapal lain yang melintas di sekitar pulau itu. Satu-satunya harapan mereka adalah perahu Sultan yang kini rusak. "Kau yakin tidak bisa memperbaikinya?" tanya Mira. Suaranya terdengar tidak sabar. Sultan menggeleng dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. "Aku sudah mencoba, Nona. Mesinnya benar-benar rusak. Kita harus menunggu sampai ada kapal lewat, atau berharap ada yang mencari kita." Mira menghela napas panjang. Ia merasa frustrasi dan marah. Ia tidak menyangka akan terjebak di pulau terpencil bersama seorang nelayan yang baru dikenalnya. Awalnya, keterasingan di Pulau Batu Besar terasa berat bagi Mira. Ia terbiasa hidup dengan segala kenyamanan kota, kini ia harus beradaptasi dengan kehidupan liar dan sederhana. Rasa frustrasi dan marah sempat melanda hatinya. Ia merasa dijebak oleh keadaan dan oleh Sultan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menerima kenyataan. Sultan, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, berusaha membuat Mira merasa nyaman. Ia menunjukkan bagaimana cara bertahan hidup di pulau itu. Ia mengajari Mira cara mencari air bersih, membuat api, dan mencari makanan. Ia membuatkan tempat berlindung yang lebih baik, dan selalu memastikan Mira tidak kelaparan. Mira mulai belajar menghargai usaha Sultan. Ia melihat bahwa Sultan adalah pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Ia juga melihat bahwa Sultan memiliki hati yang baik. Ia tidak pernah mengeluh. Meskipun hidup di pulau itu sulit, ia selalu berusaha membuat Mira tersenyum. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing, tentang mimpi dan harapan mereka. Mira menceritakan tentang keluarganya, tentang pekerjaannya sebagai polisi, dan tentang alasan mengapa ia memilih pekerjaan itu. Sultan menceritakan tentang masa kecilnya, tentang orang tuanya, dan tentang mimpinya untuk membangun keluarga. Mira mulai melihat Sultan dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi hanya melihatnya sebagai seorang nelayan miskin. Ia melihatnya sebagai seorang pria yang kuat, mandiri, dan berhati mulia. Ia juga melihat bahwa Sultan mencintainya dengan tulus. Perlahan tapi pasti, tembok pertahanan yang dibangun Mira mulai runtuh.
Ia mulai membuka hatinya untuk Sultan. Ia mulai merasakan getaran cinta yang selama ini ia abaikan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya membutuhkan Sultan, tetapi juga mencintainya. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai, menatap langit yang bertabur bintang, Mira berkata kepada Sultan, "Sultan, aku mulai mencintaimu." Sultan menatap Mira dengan mata berbinar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Mira, apakah itu benar?" tanyanya dengan suara bergetar. Mira mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Iya, Sultan, aku mencintaimu," ulangnya. Sultan memeluk Mira dengan erat. Ia merasa seperti mimpi. Ia tidak pernah menyangka bahwa Mira akan membalas cintanya. Mereka berdua berpelukan lama, menikmati momen kebahagiaan yang tak ternilai. Malam itu, mereka berjanji untuk saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Mereka tahu, hidup di pulau itu tidak akan mudah. Tetapi mereka yakin, dengan cinta dan kebersamaan, mereka bisa menghadapi segala rintangan. Mereka mulai membangun kehidupan baru di pulau itu. Mereka bekerja sama untuk mencari makanan, membangun tempat berlindung, dan menjaga api agar tetap menyala. Mereka saling mendukung dan menguatkan. Mereka belajar untuk saling memahami dan menerima perbedaan masing-masing. Cinta mereka tumbuh semakin kuat di tengah keterasingan. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam kebersamaan, dan dalam cinta. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kemewahan atau kekayaan. Cinta sejati hanya membutuhkan ketulusan, kesetiaan, dan pengorbanan. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Sultan dan Mira saling berjanji untuk mencintai dan menjaga satu sama lain. Mereka tahu, hidup di pulau terpencil tidak akan mudah. Tetapi cinta mereka memberi mereka kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dalam. Mereka membangun rutinitas, saling membantu dalam setiap tugas, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup. Suatu pagi, Mira merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ia merasa mual dan pusing. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari makanan atau cuaca. Namun, setelah beberapa hari, gejala itu tidak kunjung hilang. Ia mulai curiga. Dengan hati berdebar, ia memberitahu Sultan tentang kecurigaannya. Sultan terkejut, tetapi ia berusaha menenangkan Mira. Ia mengatakan bahwa mereka akan menghadapi ini bersama-sama. Mereka berdua tahu, kehamilan di pulau terpencil akan menjadi tantangan besar. Mereka tidak memiliki akses ke perawatan medis, dan mereka harus mengandalkan pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Beberapa minggu kemudian, kecurigaan Mira terbukti benar. Ia hamil. Mereka berdua merasa bahagia dan takut pada saat yang sama. Mereka bahagia karena mereka akan memiliki anak, tetapi mereka takut karena mereka tidak tahu bagaimana mereka akan merawat bayi di pulau itu. Sultan berjanji kepada Mira bahwa ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk menjaga mereka berdua. Ia mulai bekerja lebih keras untuk mencari makanan yang bergizi. Ia membangun tempat berlindung yang lebih baik untuk melindungi Mira dari cuaca buruk. Ia juga mulai belajar tentang perawatan kehamilan dan persalinan dari buku-buku yang ia temukan di perahu yang terdampar. Mira, meskipun takut, mulai menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Ia mulai merasakan cinta yang mendalam untuk bayi yang dikandungnya. Ia mulai membayangkan masa depan mereka bersama, di mana mereka akan hidup bahagia sebagai sebuah keluarga. Hari-hari berlalu, dan perut Mira semakin membesar. Sultan merawatnya dengan penuh perhatian, memastikan ia makan dengan cukup dan beristirahat dengan baik. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian dan harapan mereka. Mereka berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk anak mereka, tidak peduli apapun yang terjadi. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai, menatap bulan purnama, Mira berkata kepada Sultan, "Sultan, aku takut." Sultan memeluk Mira dengan erat. "Aku tahu, sayang. Aku juga takut. Tapi kita akan menghadapi ini bersama-sama. Kita akan kuat untuk anak kita." Mira mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku percaya padamu,
Sultan, aku tahu kita bisa melakukannya. Mereka berdua berpelukan lama, saling menguatkan. Mereka tahu, mereka akan menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Tetapi mereka juga tahu, cinta mereka akan memberi mereka kekuatan untuk melewatinya. Hari-hari berikutnya, Sultan semakin rajin merawat Mira. Ia memastikan Mira makan dengan cukup, mencari makanan yang bergizi, dan membangun tempat berlindung yang lebih baik. Mira mulai menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi seorang ibu, dan perlahan ketakutannya berubah menjadi harapan. Di tengah keterasingan mereka di pulau ini, benih kehidupan sedang tumbuh dalam dirinya. Bulan demi bulan berlalu, perut Mira semakin membesar. Sultan semakin rajin merawatnya, memastikan ia mendapatkan makanan dan istirahat yang cukup. Mira kini sudah menerima hidupnya di pulau bersama Sultan. Ia tidak lagi berharap banyak untuk diselamatkan. Baginya, yang terpenting adalah kesehatan bayinya dan kebersamaannya dengan Sultan. Mereka berdua menjalani hari-hari mereka dengan penuh cinta dan harapan. Mereka tahu, mereka akan menghadapi tantangan besar. Tetapi mereka juga tahu, cinta mereka akan memberi mereka kekuatan untuk melewatinya. Suatu pagi yang tenang, suara mesin kapal terdengar di kejauhan. Mira yang sedang duduk di bawah pohon kelapa langsung berdiri dengan panik. "Sultan, kau dengar itu?" serunya. Sultan yang sedang menyiapkan ikan bakar juga mendengar suara itu. Mereka berdua berlari ke pantai, dan benar saja, sebuah kapal polisi sedang mendekati pulau itu. Beberapa orang berseragam turun dari kapal. Mata mereka melebar saat melihat Mira yang sedang hamil besar. "Mira, syukurlah kau selamat," teriak salah satu polisi yang mengenalnya. Mira langsung menangis, perasaan bercampur aduk. Ia senang akhirnya ditemukan, tetapi di sisi lain ia takut akan apa yang terjadi setelah ini. Para polisi membawa mereka kembali ke desa. Kabar tentang Mira yang hilang selama berbulan-bulan menyebar dengan cepat, dan warga desa terkejut melihatnya kembali dalam keadaan mengandung. Keluarga Mira awalnya marah dan tidak percaya, tetapi setelah mendengar kisah mereka akhirnya menerima Sultan sebagai suaminya. Beberapa bulan kemudian, Mira melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Sultan menamai anak mereka Raja, sebagai simbol perjuangan dan kebahagiaan mereka. Mira akhirnya kembali bertugas sebagai polisi, tetapi kali ini dengan status sebagai istri Sultan dan ibu dari anak mereka. Sultan tetap menjadi nelayan, tetapi kehidupannya jauh lebih baik. Dengan bantuan keluarga Mira, ia bisa membangun rumah yang layak untuk keluarganya. Mereka menjalani kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dimulai dari keterasingan di pulau, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dan kebahagiaan. Mira dan Sultan belajar bahwa takdir memiliki cara sendiri untuk menyatukan dua orang yang saling melengkapi. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Meskipun kembali ke kehidupan normal, pengalaman di pulau terpencil itu telah mengubah mereka berdua selamanya. Mira tidak lagi memandang Sultan sebagai nelayan miskin, tetapi sebagai pria yang kuat, berani, dan penuh cinta. Sultan tidak lagi merasa rendah diri, tetapi bangga dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka berdua belajar untuk menghargai setiap momen dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa hidup itu singkat, dan bahwa cinta adalah anugerah terbesar. Mereka berjanji untuk selalu saling mencintai dan menjaga satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Raja tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Ia mewarisi kekuatan dan keberanian orang tuanya. Ia juga mewarisi cinta dan kebaikan hati mereka. Ia menjadi simbol harapan dan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Mira dan Sultan membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mereka mengajarkan Raja tentang pentingnya cinta, keluarga, dan pengorbanan. Mereka juga mengajarkan Raja tentang pentingnya menghargai alam dan menjaga lingkungan. Mereka sering mengajak Raja ke pantai, mengajarinya tentang laut dan kehidupan di dalamnya. Mereka ingin Raja tumbuh menjadi anak yang mencintai alam dan peduli terhadap lingkungan. Mira dan Sultan juga mengajarkan Raja tentang pentingnya menghargai perbedaan dan menerima orang lain apa adanya. Mereka ingin Raja tumbuh menjadi anak yang toleran dan menghormati semua orang,
tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Mereka ingin raja tumbuh menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Mereka ingin raja tumbuh menjadi anak yang memiliki impian dan berani mewujudkannya. Mereka ingin raja tumbuh menjadi anak yang bahagia dan sukses dalam hidupnya. Mira dan Sutan merasa bersyukur atas semua yang telah mereka alami. Mereka tahu, hidup mereka tidak sempurna, tetapi mereka bahagia dengan apa yang mereka miliki. Mereka tahu, cinta mereka adalah kekuatan terbesar mereka, dan itu akan selalu menyatukan mereka, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka juga merasa bersyukur atas dukungan keluarga dan teman-teman mereka. Mereka tahu, mereka tidak akan bisa melewati semua ini tanpa bantuan mereka. Mereka berjanji untuk selalu ada untuk orang-orang yang mereka cintai, dan untuk selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Tetapi mereka juga belajar bahwa cinta, harapan, dan kebaikan selalu menang pada akhirnya.